Tanggal 26 April, hari ke-117. Bacaan 2 Tawari pasal 21 sampai pasal 25. Ketika api reformasi padam. Garis besar. Setelah masa pemerintahan Yosafat yang membawa banyak perubahan rohani, Yehuda jatuh ke dalam kekacauan rohani dan politik di bawah pimpinan Yoram, Ahazia, dan Atalia. Yoram, menantu Ahab dan Isabel, membawa pengaruh buruk yang menghancurkan penyembahan sejati. Setelahnya Ahazia memerintah hanya sebentar sebelum dibunuh. Kemudian Atalia, ibunya, merebut tahta dan hampir memusnahkan seluruh keturunan Daud, kecuali satu, Yoas, anak kecil yang disembunyikan dan dilindungi. Kisah Yoas mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menjaga janjinya, bahkan ketika keadaan terlihat tanpa harapan. Namun sayangnya, ketika Yoas dewasa, ia pun jatuh. Setelah kematian Imam Yoyada yang membimbingnya, Yoas perlahan berpaling dari Tuhan. Ia membiarkan berhala masuk, menolak teguran Nabi, dan membunuh anak dari orang yang dulu menyelamatkannya. Renungan harian. Dalam dunia militer, setelah serangan awal, ada yang disebut operasi pembersihan, menyingkirkan sisa-sisa perlawanan agar kemenangan benar-benar tuntas. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan rohani. Anda mungkin sudah mengalahkan dosa besar di masa lalu, tetapi masih ada area kecil yang terus menolak tunduk kepada Tuhan. Yoas adalah contoh nyata. Ia memulai dengan baik, tapi menyisakan kantong-kantong perlawanan dalam hidupnya. Penyembahan berhala, pasal 24 ayat 18. Mengabaikan suara Tuhan, pasal 24 ayat 19 sampai 21. Mengkhianati kasih yang pernah ia terima, pasal 24 ayat 22. Bagaimana dengan Anda? Apakah ada bagian dalam hidup Anda yang masih menjadi wilayah pemberontakan? Apakah itu waktu dengan Tuhan, keuangan, sikap hati, atau relasi yang tidak sehat? Hari ini, hadapi dan bersihkan sisa-sisa perlawanan itu. Tuhan ingin seluruh hidup Anda, bukan hanya sebagian. Jika ingin menang sepenuhnya, jangan sisakan sedikit pun ruang untuk pemberontakan. Pendalaman. Pemakaman tanpa kehormatan. 2 Tawari pasal 21 ayat 20. Yoram, raja yang jahat, mati dalam penderitaan. Tidak ada yang meratapi kepergiannya. Tidak ada upacara, tidak ada kehormatan. Ia bahkan tidak dimakamkan di makam raja-raja, berbeda dengan para raja lain. Bandingkan dengan Yeremia pasal 34 ayat 5 dan 2 Tawari pasal 16 ayat 14. Kematian Yoram menjadi simbol hidup yang tidak menghormati Tuhan juga tidak akan dikenang dengan hormat. Yoas, potret naik turunnya Yehuda. 2 Tawari pasal 24 ayat 1 sampai 27. Hidup Yoas tampak seperti sebuah cerita sejarah Yehuda yang penuh warna. Pasal 24 ayat 1 sampai 27. Ia memulai pemerintahannya dengan hidup saleh. Namun di kemudian hari, ia meninggalkan Tuhan. Membunuh seorang nabi yang menegurnya, dikalahkan oleh kekuatan asing, dan akhirnya mati dengan kematian yang memalukan karena banyak kejahatannya.
Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.